Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Komunikasi Kesehatan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Khairul Fadli Mutar Lutfi M. S-Farm M. Biomed. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar komunikasi terapeutik. Sebelum masuk kepada pemateri pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Maharani Eshab, kemudian ada Rizky Ramadhani, Rizal Satria, Salwa Aulia, Arya Narendra, Cahya Anisya, Ismi Khumaira, dan juga Mega Purnama. Baik, kepada para pemateri yang akan memaparkan materinya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Narendra. Saya dari kelas B Fisioterapi angkatan 2024. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat ataupun tenaga kesehatan kepada pasien yang bertujuan untuk untuk membantu dalam pengobatan pasien serta memperbaiki mental pasien. Jadi, komunikasi terapeutik pada dasarnya adalah komunikasi yang dilakukan dengan metode-metode tertentu, baik secara verbal atau non verbal yang direncanakan secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil yang dapat menolong pasien dalam proses penyembuhannya. Sebuah sintesis akhirnya adalah sebuah akhir dari komunikasi terapeutik, di mana di situ terjadi evaluasi dan juga pilihan. Terjadi sebuah di mana proses yang evaluasi yang membuat tenaga kesehatan dapat memilih apa yang dibutuhkan oleh pasien dalam membantu proses penyembuhannya. Sekian dari saya, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar komunikasi terapeutik. Nah, prinsip dasar komunikasi terapeutik ini adalah pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalin hubungan dengan klien yang bertujuan untuk memberikan manfaat terapeutik. Menurut Suryani tahun 2000, komunikasi didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan, saling percaya, dan menghargai keunikan klien dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip-prinsip dasar komunikasi terapeutik yaitu yang pertama adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan klien didasarkan pada nilai kemanusiaan, di mana tenaga kesehatan memandang dirinya dan klien sebagai individu yang bermartabat. Hubungan ini tidak hanya berdasarkan profesional, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan juga kemanusiaan. Yang kedua adalah menghargai keunikan klien. Setiap klien memiliki latar belakang, budaya, dan karakter yang berbeda. Tenaga kesehatan harus memahami dan menghormati perasaan serta perilaku klien berdasarkan keunikan tersebut. Yang ketiga adalah menjaga harga diri. Komunikasi harus dilakukan dengan menjaga martabat baik tenaga kesehatan maupun klien. Yang hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam interaksi. Yang terakhir yaitu membangun hubungan yang saling percaya. Kepercayaan adalah hak dasar dari komunikasi terapeutik. Hubungan saling percaya harus dibangun terlebih dahulu sebelum menggali masalah klien dan memberikan solusi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi rekan saya, yaitu prinsip umum komunikasi terapeutik. Yang pertama, realisasi diri. Seorang tenaga kesehatan saat menghadapi pasiennya harus melakukan realisasi diri, seperti memahami kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, penerimaan. Dengan adanya saling menerima, maka komunikasi terapeutik dapat berjalan dan dapat berkomunikasi dengan rasa dan logika sesuai dengan realita. Yang ketiga, penghormatan. Kehormatan pada seorang individu adalah hal yang sangat penting. Jadi, seorang
tenaga kesehatan jangan memandang remeh seorang pasien. Yang keempat, perubahan. Diharapkan pasien dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, keterbukaan. Nah, biasanya didasari dengan kejujuran dan penerimaan secara tulus. Yang keenam, kebutuhan individu. Sangat dibutuhkan karena memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pasien. Yang ketujuh, kemampuan individu. Seorang tenaga kesehatan harus memahami kemampuan pasien agar lebih mudah dalam berkomunikasi secara batin dengan pasiennya. Kedelapan, tujuan realistis. Tugas tenaga kesehatan untuk menangani pasiennya dalam gangguan kejiwaannya dengan memperhatikan tujuan pasien dan memastikan itu realistis. Yang terakhir dan yang kesembilan itu ada lingkungan sekitar. Seorang tenaga kesehatan perlu memperhatikan lingkungan sekitar pasien, seperti keluarga, kerabat, dan teman. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan komponen komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik dengan karakteristik tertentu yang ditunjukkan dengan aspek verbal dan nonverbal dengan tujuan untuk meningkatkan konsep diri pasien. Adapun komunikasi verbal dilakukan dengan berbicara kepada pasien, sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan dengan memperhatikan ekspresi wajah atau bahasa tubuh pasien. Komponen komunikasi terapeutik itu seperti kepercayaan, saling menghargai, hubungan profesional, empati, dan kekuatan. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Purnama dengan NIM 240306501018. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, di mana saya akan membawakan materi hubungan terapeutik klien. Hubungan terapeutik klien dapat terjadi melalui komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan untuk membantu klien mencapai kesembuhan. Hubungan terapeutik menurut Rogers ada 8 kondisi penting untuk terjadinya hubungan terapeutik, yaitu yang pertama ada empati. Di mana empati di sini merupakan kemampuan perawat untuk dapat merasakan atau mencoba memahami perasaan kliennya. Yang kedua ada respect. Perawat menghargai dan memperlakukan klien dengan rasa hormat yang tinggi. Yang ketiga ada genuineness. Perawat bersikap jujur, tulus, dan autentik saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat ada pengungkapan diri, di mana perawat atau tenaga kesehatan tersebut berbagi perasaan, sikap, dan keyakinan yang sesuai dengan situasi dan menjadi contoh yang baik bagi klien tanpa memaksakan pandangan mereka. Yang kelima ada keterpaduan dan kekhususan. Perawat mendengarkan perasaan klien dengan cermat dan memberikan respons yang realistis dan sesuai dengan situasi klien, bukan hanya teori. Yang keenam ada kedekatan hubungan. Yang dimaksud adalah perawat berbagi perasaan secara spontan jika merasa klien akan mendapatkan manfaat dari diskusi tersebut. Dan yang ketujuh ada eksplorasi diri klien. Perawat mendorong klien untuk belajar cara-cara positif untuk mengatasi masalah atau stres yang mereka alami. Dari berbagai kondisi tersebut diharapkan agar dapat membantu klien dalam mengatasi masalahnya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Satriadi Putra dengan NIM 240306500001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai batas-batas hubungan terapeutik. Batasan hubungan terapeutik adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antara terapis dan klien. Batasan ini membuat hubungan menjadi profesional dan aman bagi klien. Adapun beberapa batasan hubungan terapeutik, yaitu yang pertama, menjaga kerahasiaan klien. Yang kedua, menghindari hubungan sosial dengan klien. Yang ketiga, menjaga privasi pekerjaan terapis. Yang keempat, menentukan batas waktu yang sesuai. Yang kelima, mempertahankan konsistensi batas waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan komunikasi terapeutik dalam kesehatan.
Jadi, komunikasi terapeutik dalam kesehatan berupa komunikasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan pasien untuk membantu pasien lekas membaik atau sembuh. Komunikasi ini mempunyai tujuan yaitu untuk terjalin hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi ini dilakukan dengan pendekatan yang telah direncanakan dan berfokus pada kesembuhan pasien. Mengapa komunikasi ini penting? Yang pertama, karena dapat membantu pasien belajar untuk menerima dan diterima oleh orang lain. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan pasien dalam membina hubungan saling percaya. Yang ketiga, dapat membantu pasien dan keluarga mengurangi beban pikiran dalam menghadapi kesehatan pasien. Yang keempat, dapat meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, dapat membantu pasien merawat diri sendiri setelah keluar dari rumah sakit. Sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil kesimpulan dari materi kami, yaitu komunikasi terapeutik adalah proses interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional pasien. Melalui komunikasi yang efektif, pasien dapat merasa didengar, dipahami, dan didukung selama proses perawatan. Adapun kunci komunikasi terapeutik adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, menunjukkan ketulusan dan kejujuran dalam berkomunikasi, merespon dengan cara yang mendukung, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghormati martabat nilai dan kebutuhan pasien. Manfaat dari komunikasi terapeutik itu sendiri adalah meningkatkan hubungan pasien dengan tenaga kesehatan, mengurangi kecemasan dan ketidakpastian pasien, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, dan membantu pasien dalam mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya. Komunikasi terapeutik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang aman dan mendukung bagi pasien. Keterampilan komunikasi yang baik, tenaga kesehatan dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan termotivasi untuk mencapai kesehatan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih.